Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Ibu Elvin dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Sebelum memulai pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelumnya kita presensi dulu ya. Ibu akan kirim linknya ke grup, nanti kalian isi, nanti ibu akan cek ya. Yang izin nanti bisa langsung menghubungi via WhatsApp ya. Nah, minggu kemarin ibu sudah memberikan tugas ya untuk membaca mengenai materi kita pada pagi hari ini. Nah, apa sih materi kita pada hari ini? Ya benar ya. Kita akan membahas mengenai teks prosedur. Nah, ada beberapa macam teks. Kemarin kita juga sudah mempelajari mengenai teks deskripsi dan teks narasi. Hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Nah, apa kalian sudah tahu apa itu teks prosedur? Baik, kita akan menyimak video berikut agar kalian lebih paham dan tahu apa itu teks prosedur. Nah, ini udah aku siapkan bahan-bahannya, yaitu 2 genggam kerupuk. Ini udah aku rendam semalaman dengan air biasa. Kemudian untuk sayurannya ini aku pakai kol dan sawi hijau. Kemudian garam, gula pasir, dan kaldu bubuk secukupnya. Kemudian 3 buah sosis udah aku potong-potong. Kalau ada bakso juga boleh ya, seadanya aja di rumah. Kemudian 1 butir telur. Kemudian untuk bumbu yang dihaluskan ini ada 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih. Kemudian ini 2 ruas kencur, kemudian 2 buah kemiri dan cabai sesuai selera. Aku pakai cabai merah besar dan cabai rawit biar pedas. Ini langkahnya: cabai rawit sama cabai merah besar, kemudian kencur, kemiri, bawang merah, bawang putih mau aku blender. Kalau mau diulek boleh ya, tapi aku buru-buru ini. Selanjutnya gini, aku kasih sedikit minyak goreng biar gampang di blender. Ini di blender sampai halus. Nah, ini udah cukup lembut, udah halus bumbunya. Selanjutnya mau aku tumis. Selanjutnya bumbu halusnya tadi ditumis. Ini ditumis sampai bau harum. Nah, ini udah cukup bau harum sekali. Kalau aku sosisnya ikut aku tumis-tumis sih biar enak. Tuh aroma dari kencurnya, mantep banget. Nah, selanjutnya aku kasih air secukupnya. Kalau mau ada kuahnya ya airnya rada banyakan dikit. Kalau aku suka yang ngecemek gitu, kuahnya sedikit. Dah, ditunggu sampai mendidih dulu. Nah, ini udah mendidih. Selanjutnya telurnya aku kocok dulu, dimasukin. Terus dibikin kayak biar berserabut gitu kalau aku. Nah, selanjutnya kerupuk yang udah aku rendam semalaman. Dan ini terus dimasak sampai mateng. Terus nanti terakhir sayurannya, kan sayurannya cepet mateng. Udah ditunggu dulu. Nah, ini kerupuknya udah cukup empuk, udah lembut sekali. Selanjutnya garam, gula pasir, dan kaldu bubuk diaduk sampai merata. Dan yang terakhir sayurannya. Sayuran kan cepet soalnya. Dan tinggal dicampur-campur, mantap.
Ini aku sukanya yang sayurannya masih crunchy gitu kulnya. Kuahnya nggak terlalu banyak. Dan ini udah mateng ya, selanjutnya bisa dicobain, kalau kurang apa bisa ditambah. Ini rasanya udah pas banget, udah enak, pedesnya mantep. Dan selanjutnya api dimatikan, siap dihidangkan tuh. Nah ini seblak kuah ngecemek ala Mama Adifa siap dihidangkan, ini makan tuh masih panas. Setelah menyimak video tadi, kalian dapat menyimpulkan kan apa itu teks prosedur. Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Dalam teks prosedur terdapat kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks, agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Nah, teks prosedur memiliki tujuan, yaitu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan dan menggunakan suatu alat. Jadi, prosedur teks ini harus dilakukan secara berurutan dari awal hingga akhir. Tidak boleh diacak karena prosedur merupakan sebuah urutan. Selanjutnya ada ciri teks prosedur dari segi isi, yaitu ada 3. Yang pertama, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan kegiatan dalam melakukan kegiatan. Dan yang ketiga yaitu isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut disebut tips. Jadi teks prosedur itu yaitu harus berurutan. Selanjutnya, dalam rangka menyimpulkan isi teks prosedur dapat dilakukan melalui 2 tahapan. Yang pertama yaitu menyimpulkan urutan langkah teks prosedur kegiatan, dan yang kedua memperagakan hasil simpulan teks prosedur. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur ada 7. Yang pertama, penggunaan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan bentuk pasif untuk proses. Yang ketiga, menggunakan kriteria atau batasan. Yang keempat, menggunakan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Yang kelima, penggunaan kalimat saran atau larangan. Yang keenam, penggunaan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Yang ketujuh yaitu penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. Selanjutnya, struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama judul, yang kedua tujuan, yang ketiga material, dan yang keempat yaitu langkah-langkah. Nah, kita akan mengulas satu persatu. Judul yang pertama yaitu berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan, dan cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Yang kedua tujuan. Nah, pada bagian tujuan ini akan menerangkan tentang tujuan teks prosedur dibuat. Namun bisa juga dengan mencantumkan judul teks prosedur serta hasil apa yang akan didapatkan dalam rangka teks prosedur. Yang ketiga ini material. Nah, pada bagian ini akan menjelaskan alat-alat atau bahan yang seharusnya digunakan dalam melakukan hal yang tercantum pada teks prosedur. Nah, perlu diingat, namun yang harus dipahami tidaklah semuanya teks prosedur itu mempunyai bagian ini. Akan tetapi hanya sebagian saja. Misalnya tentang teks prosedur resep makanan. Kemudian langkah-langkah. Nah, pada tahap ini akan menerangkan semua langkah-langkah apa yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang bagus dan sesuai dengan tujuan teks prosedur. Yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkahnya nanti harus dengan sesuai urutan pengerjaan hingga selesai. Ibu akan tampilkan teks prosedur yang tertulis ya.
yang berjudul cara mematikan PC atau laptop. Kalian bisa baca ya. Nah, sudah paham ya mengenai materi? Jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat grup ya. Selanjutnya untuk pengantar, Ibu akan memberikan 5 pertanyaan. Nah, kalian nanti segera bisa menjawabnya, kemudian bisa dikirim di grup. Yang cepat dan tepat dalam menjawab nanti akan mendapatkan nilai tambahan dari Ibu. Ya, yang pertama, sebut dan jelaskan struktur teks prosedur. Yang kedua, sebutkan ciri teks prosedur dari segi isinya. Yang ketiga, jelaskan tujuan teks prosedur. Yang keempat, bagaimana cara menyimpulkan isi teks prosedur. Yang kelima, sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Nah, 5 pertanyaan tersebut sudah Ibu jelaskan ya tadi di awal. Nah, kalian bisa segera mengerjakannya, kemudian nanti segera dikirim di grup agar Ibu bisa mengecek dan memberikan nilai tambahan untuk kalian. Wah, ternyata kalian sudah banyak yang paham ya mengenai apa yang Ibu sampaikan tadi. Nah, tepuk tangan untuk kalian. Terima kasih ya, kalian sudah memperhatikan materi yang Ibu sampaikan dan paham dengan isinya. Nah, kemudian untuk minggu depan Ibu akan memberikan penugasan ya. Ini penugasan berkelompok. Dan nanti kalian bisa membentuk kelompok ya. Bisa per kelompok 4-5 anak. Nah, nanti kalian menyusun teks prosedur. Nah, kalian harus memperhatikan struktur, unsur kebahasaan dan isinya ya. Nah, temanya bebas, bisa tentang cara memainkan alat musik, cara melakukan prosedur tarian daerah, cara membuat cenderamata, cara memasak. Yang penting mengenai prosedur, temanya bebas. Kalian bisa memilih ya sesuai kesepakatan kelompok. Nah, nanti setelah itu nanti di pertemuan itu kita akan mempresentasikan, kemudian teman lain menanggapi dan kita akan mengevaluasi kekurangan yang perlu diperjelas ya. Baik, apakah ada pertanyaan atau sudah jelas? Nanti kalau ada pertanyaan atau kurang jelas nanti kalian bisa tanya di grup, atau kalau malu kalian bisa personal chat ke Ibu agar Ibu bisa tahu apa yang kurang dalam pembelajaran kita ini. Nah, jadi kita tadi sudah membahas mengenai definisi prosedur teks, kemudian tujuan teks prosedur tadi, kemudian ciri teks prosedur dari segi isi. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana menyimpulkan isi teks prosedur. Kita juga sudah membahas bagaimana menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Kita sudah tahu struktur apa yang ada dalam teks prosedur yang 4 tadi, judul, tujuan, material, langkah-langkah. Kemudian kalian juga sudah latihan soal, kemudian kalian sudah paham. Nah, kita akan menerapkannya, kemudian nanti setelah tugas kelompok itu nanti kita bisa praktek ya keterampilannya sejauh apa. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kemudian sampai di sini pertemuan kita. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Kalian jangan lupa selalu jaga kesehatan. Kemudian tetap semangat belajar, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak akan pernah berhenti untuk mengajarkan. Jangan lupa tugasnya untuk minggu depan dikerjakan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.